Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Gokil Galeri. Di kesempatan video kali ini kita akan mengulas tempat wisata yang konon katanya tempat wisata ini memiliki cerita mistis di dalamnya. Mari kita simak cerita berikut ini, jangan di skip-skip. Jangan lupa tinggalkan komen, like, and subscribe untuk mensupport channel ini supaya berkembang menjadi lebih baik. Gunung Kawi dikenal sebagai objek wisata yang menyimpan sederet keindahannya. Alamnya yang sejuk dan tenang membuat daerah ini menjadi tujuan para wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, di balik keindahan itu, Gunung Kawi menyimpan berbagai misteri yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Selain menjadi tempat untuk mencari pesugihan, ada dua tempat yang disakralkan oleh masyarakat sampai hari ini. Dua tempat tersebut banyak dikunjungi oleh peziarah maupun wisatawan. Yang pertama, pesarean Gunung Kawi. Pesarean Gunung Kawi merupakan tempat di mana Raden Mas Suryo Kusumo atau Kiai Zakaria dan Raden Mas Imam Sujono bersemayam. Kiai Zakaria yang kemudian dikenal dengan sebutan Eyang Jugo merupakan kerabat dari Keraton Kertosono yang menjadi pengawal perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Eyang Jugo sebelumnya menetap dengan membangun padepokan di wilayah Dusun Jugo, Kesamben, Kabupaten Blitar. Eyang Jugo wafat pada Senin Pahing tanggal 1 Selo tahun 1817 Masehi. Jenazahnya dibawa dari Dusun Jugo Kesamben menuju Wonosari, Kabupaten Malang, untuk dimakamkan sesuai permintaannya, yaitu di sisi selatan Gunung Kawi. Jadi semua itu permintaan dari Eyang Jugo ya guys. Setiap tahun para keturunan dan pengikutnya melakukan ziarah ke makam. Selain pada hari-hari tertentu seperti saat malam Kamis Kliwon atau Jumat Legi, malam 1 Suro atau malam 1 Muharram, selalu diadakan perayaan Tahlil Akbar dan upacara ritual lainnya. Upacara ini biasanya dipimpin oleh juru kunci makam yang masih merupakan para keturunan Eyang Jugo. Di sini akan selalu ramai ketika malam 1 Selo untuk memperingati haul dari Eyang Jugo. Selain malam 1 Suro dan malam Kamis Kliwon, hari di mana Eyang Jugo dimakamkan, ketua RT setempat di saat ditemui salah satu warga atau pengunjung lokasi tersebut. Pada area pesarean juga terdapat makam dari Raden Mas Imam Sujono yang merupakan murid sekaligus anak angkat dari Eyang Jugo. Raden Mas Imam Sujono bersama pengikut Eyang Jugo sebelumnya melakukan babat alas di wilayah yang saat ini menjadi lokasi pesarean. Namun sayang ketika sebagian masyarakat bertandang ke sana, pesarean Eyang Jugo tengah ditutup untuk pengunjung atau peziarah. Memang tidak bisa sembarangan untuk berziarah ke makam Eyang Jugo. Yayasan yang diisi para kerabat Eyang Jugo yang mengelola pesarean tersebut memberi aturan ketat untuk jadwal pengunjung. Saben hari pesarean dibuka selama 3 kali, yakni pagi mulai 7.30 sampai 11.00, siang pukul 13.30 sampai jam 16.00, dan malam mulai pukul 19.30 sampai jam 22.00. Jadi tempat ini dibuka 3 kali sehari guys. Jadi nggak sembarangan untuk bertandang ke sana atau ke tempat ke sana untuk waktu jam-jam tertentu. Lokasi tersebut dibuka oleh pengelola pesarean tersebut ya guys.
Di sini dikelola oleh yayasan di mana merupakan kerabat dari Eyang Jugo termasuk juru kunci. Pesarean akan dibuka 3 kali pagi, siang, dan malam. Hanya kalau malam Kamis Kliwon dibuka mulai pagi sampai malam. Di Gunung Kawi ini tampak jelas akulturasi budaya dari 5 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, serta Kristen, sehingga menjadi keunikan dari objek wisata tersebut. Sementara ini tepat di sisi selatan anak tangga menuju Pesarean berdiri megah bangunan kelenteng dan Ciamsi. Kadir atau juru kunci tersebut menyebut bangunan untuk ibadah umat beragama Konghucu dan Buddha itu dibangun oleh konglomerat di Indonesia. Selain makam yang disakralkan, dalam kompleks Pesarean juga tumbuh pohon dewandaru yang dipercaya dan mitos yang berkembang merupakan pohon keberuntungan. Pohon itu tumbuh tepat di depan Pesarean Eyang Jugo. Pohon ini yang sering dikeramatkan oleh orang-orang. Konon katanya jika bertapa di bawah pohon dewandaru itu hingga kejatuhan buah, daun, atau benda lain kemudian dibawa pulang, maka akan mendapatkan keistimewaan tertentu termasuk bisa kaya. Namun tak semudah itu. Lamanya menunggu kejatuhan benda tersebut tak sebentar, bahkan ada yang bertapa sehingga berbulan-bulan. Itu tergantung pada niat dan keikhlasan batin seseorang tersebut. Dari ceritanya, pohon dewandaru itu dari tongkat Eyang Jugo yang ditancapkan sering berbuah dinantikan karena dipercaya membawa keberuntungan. Berbuah biasanya pada bulan Desember terakhir. Dan yang kedua, Keraton Gunung Kawi. Letak Keraton Gunung Kawi ini berada di ketinggian 2860. Tepatnya di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Jika keraton biasanya diidentik dengan bangunan megah, tetapi Keraton Gunung Kawi mempunyai bangunan fisik yang jauh dari kemegahan. Untuk menuju Keraton Gunung Kawi bisa ditempuh kurang dari 1,5 jam. Jadi 1,5 jam ya guys. Dari kota Malang dengan motor atau mobil. Hawa sejuk dengan aura mistis yang terasa kental akan dirasakan ketika sampai di Keraton Gunung Kawi. Setelah memasuki area keraton, kesan mistis dan keramat semakin nyata. Di sana-sini ada banyak sekali sesajen. Ini menunjukkan bahwa tempat ini sering digunakan sebagai tempat pemujaan oleh warga yang mempercayainya. Jika seseorang pertama kali memasuki area ini, pasti merasa merinding. Pasalnya, suasana keraton sangat hening dan keramat. Akan membuat siapapun yang memandangi setiap ornamen di sekitarnya bergidik. Jadi merinding ya guys. Setelah memasuki pintu gapura, pengunjung akan menemui 3 makam yang dipercaya merupakan pengawal setia dari Eyang Tunggul Manik dan istrinya Eyang Tunggulwati yang dimakamkan di kompleks dalam keraton. Mereka adalah Eyang Hamid, Eyang Broto, dan Eyang Joyo. Setelah melewati area makam tersebut, pengunjung akan menemui sebuah bangunan tepat berada di ujung anak tangga yang dinamai Keraton Gunung Kawi. Pada sisi timur bangunan berdiri pohon dewandaru yang dipercaya merupakan pohon keberuntungan. Sedangkan pada sisi barat terdapat bangunan tempat ibadah umat beragama Konghucu. Seperti halnya Pesarean, di Keraton Gunung Kawi juga menunjukkan adanya keberagaman budaya dan keyakinan dari 5 agama dengan berdirinya masjid, gereja, pura, dan kelenteng.
Makam Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati berada di sisi utara dari keraton atau tepat di ujung bawah anak tangga untuk menuju tempat pertapaan. Jono, salah satu penjaga makam, mengatakan kompleks keraton berada di lahan milik perhutani. Pengelolaan dilakukan bersama masyarakat desa setempat. Pada hari-hari tertentu seperti malam Kamis Kliwon dan malam 1 Suro atau 1 Muharram, keraton selalu dipenuhi oleh banyak peziarah. Di sini kalau malam Selasa Kliwon, Kamis Kliwon, dan malam 1 Suro selalu ramai pada pengunjung untuk berziarah. Mereka dari berbagai daerah luar Malang maupun dari luar Jawa. Ujar Jono ditemui di Keraton Gunung Kawi. Jono menuturkan Eyang Tunggul Manik bersama istrinya Eyang Tunggulwati berasal dari wilayah Kerajaan Daha, Kediri, yang memiliki untuk menjauh dan menetap di wilayah yang sekarang menjadi kompleks keraton. Beliau merupakan punjer atau pusat dari keraton ini. Asalnya dari Kediri dan masih ada hubungan dengan Empu Sinduk. Kalau Pesarean asalnya Yogyakarta Terangjono. Jono mulai merawat dan menjadi penjaga makam Eyang Tunggul Manik sepeninggal ayahnya pada 2010. Menurut Jono, 3 makam yang berada di depan keraton merupakan makam dari pengawal setia dari Eyang Tunggul Manik. 3 makam di depan merupakan pengawal dari Eyang Tunggul Manik. Sesuai namanya, diyakini merupakan sanepan. Eyang Hamid dimaknai amit atau permisi. Eyang Broto dimaknai bertapa atau meditasi untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Eyang Joyo melambangkan kejayaan atau barokah. Jono menegaskan bahwa keraton merupakan tempat untuk berziarah seperti pada umumnya. Apa yang dilakukan pengunjung banyak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan niat dan keinginan yang diinginkan oleh masing-masing individu. Di sini pengunjung seperti berziarah ke makam-makam pada umumnya, tawasulan, tahlil, ada juga yang menggelar tirakatan kemudian diakhiri dengan selamatan. Tidak ada yang katanya pesugihan dengan syarat tertentu apalagi nyawa. Oh, jadi begitu ya guys. Jadi semua itu tergantung keniatan masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Jadi tempat itu sebenarnya itu bukan tempat untuk mencari pesugihan, tapi masyarakat yang datang ke tempat itu menjadikan tempat itu katanya untuk mencari pesugihan. Jadi siapa yang pernah kesini tolong komen di bawah ya guys. Kurasa itu dulu perjumpaan kita di video kali ini. Jangan lupa untuk berdoa dan semoga semuanya diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.